Aroma dugaan korupsi dengan metode gratifikasi diungkap wakil rakyat di Kabupaten Buru. Kali ini terkait pelaksanaan proyek gelanggang olahraga GOR Mini yang ditangani oknum pengusaha Ardis Kapitan alias Kohai dengan anggaran senilai 15 miliar rupiah yang berasal dari dana alokasi khusus tahun 2019. Skandal proyek berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme itu ditelanjangi anggota Komisi 3 DPRD Buru, Muhrutan Fadli Tukuboya SH, di depan media di gedung DPRD Buru, Senin siang. Tukuboya mengungkapkan bahwa saat rapat Komisi 3 yang dipimpin Jamaluddin Bugis dengan mitra Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora, kontraktor pelaksana Ardis Kapitan alias Kohai mengaku telah menggelontorkan sejumlah dana sebelum mendapatkan pekerjaan proyek GOR senilai 15 miliar tersebut. Seperti apa penuturan anggota DPRD ini? Simak kicauannya. Saya ingin mengomentari terkait dengan persoalan pembangunan GOR yang hingga saat ini belum terselesaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan GOR itu didanai dengan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, kurang lebih 15 miliar. 15 miliar itu terdiri dari 13, sekian itu untuk pembangunan fisik, sedangkan sisa anggarannya itu digunakan untuk pengadaan mobiler. Tetapi fakta di lapangan hingga saat ini kita lihat kan pekerjaan GOR itu masih terbengkalai dan progres kemajuan pekerjaannya kita lihat itu baru sekitar 75% hingga 80%. Pekerjaan finishingnya belum terselesaikan. Tentu ini menjadi suatu hal yang menjadi sorotan kami juga di DPRD Kabupaten Buru, terlebih khusus Komisi 3 yang bermitra dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga kami juga dalam beberapa kali kesempatan pernah memanggil dinas terkait serta kontraktor pelaksana untuk menanyakan kenapa, apa yang menjadi kendala sehingga pekerjaan tersebut tidak terselesaikan. Pada saat itu dinas dan pihak konsultan menjelaskan bahwa penyebab tidak terselesainya pekerjaan itu disebabkan karena ada peningkatan volume item di beberapa pekerjaan sehingga membengkak anggaran di situ yang mengakibatkan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat itu tidak dapat digunakan secara keseluruhan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara 100%. Kami tentu mempertanyakan hal ini, kenapa pekerjaan serupa di kabupaten-kabupaten lain dengan total anggaran yang sama itu bisa terselesaikan rampung secara fisik 100%. Kenapa yang cuma ada di Kabupaten Buru saja tidak bisa terselesaikan rampung 100%? Tentu ini menjadi tanda tanya besar. Oleh karena itu, selaku wakil rakyat, kami juga tentu selalu setiap saat menyoroti hal tersebut hingga pekerjaan tersebut harus dengan metode atau cara apapun harus dapat digunakan dan harus bisa dapat diselesaikan oleh pemerintah. Pada saat itu memang ada diupayakan untuk mengalokasikan anggaran dana DAU untuk penyelesaian bangunan tersebut, kurang lebih diminta sekitar 6 miliar, tetapi menurut pandangan saya itu tidak sesuai dengan regulasi. Anggaran proyek yang dianggarkan dengan dana DAU diselesaikan pekerjaan fisiknya menggunakan dana DAU. Untuk itu saya juga meminta kepada pihak-pihak terkait termasuk teman-teman wartawan untuk turut melakukan pengawasan hal ini agar kita bisa tahu apa yang menjadi kendala hingga terus langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau fakta yang ada sekarang kan tidak selesai. Apa DPRD sendiri atau Pak Adi pribadi sendiri akan bersikap, misalkan meminta kejaksaan untuk menelusuri? Saya pernah menyuarakan ini dalam rapat dengan mitra komisi yaitu Dispora untuk pekerjaan ini harus diusut. Kenapa sampai bisa terbengkalai seperti itu? Memang penjelasan secara teknis ya mereka menjelaskan bahwa ini sudah diaudit juga oleh BPK, tetapi saya menurut pendapat saya ya, selaku pribadi, selaku anggota Komisi 3, ini ada kejanggalan-kejanggalan. Kalau dikatakan ada peningkatan di beberapa item pekerjaan, saya rasa juga tidak terlalu signifikan hingga
hingga angka miliaran rupiah, sehingga pekerjaan itu seharusnya terselesaikan, kok bisa tidak terselesaikan. Lalu Pak Ade, satu lagi. Lokasi yang mereka pakai itu sesuai dengan Perda Tata Ruang, itu kan jadi hutan kota. Dan daerah sudah mengeluarkan anggaran kan bukan kecil. Jumlahnya juga miliaran rupiah untuk membangun kawasan hutan kota itu dengan jati. Lalu kemudian dirusak begitu saja. Apa sudah dibahas di DPRD? Ya, memang hal ini juga sempat kami persoalkan karena lokasi tersebut merupakan lokasi hutan kota yang tidak seyogyanya dibangun bangunan tersebut di tempat yang ada sekarang ini. Nah, tetapi agak membingungkan juga ya, kok pemerintah bisa senekat itu melaksanakan suatu kegiatan pembangunan di tempat yang sudah ditetapkan sebagai hutan kota. Ini juga memang menurut saya cukup membingungkan bagi saya. Memang dari pihak DPRD sebelumnya pernah untuk mengiyakan hal itu. Itu kan kewenangan pemerintah ya. Tetapi kami baru mengetahui pada saat sudah pelaksanaan kegiatan mengenai lokasi pembangunan itu. Saat itu ya, saya kira ya, oknum yang menerima uang itu apa beruang, gratifikasi itu. Jadi katanya untuk mendapatkan proyek itu, dia sudah mengeluarkan dulu biaya dulu, sehingga dia mendapatkan proyek itu. Karena itu sekarang kan proyek itu hancur-hancuran sekarang di lapangan. Kontraknya itu kan harus sampai selesai, tapi faktanya kan di lapangan itu proyeknya tidak selesai. Oh, masalah memberikan fee itu saya tidak tahu. Saat sidang Komisi 3 kemarin itu ada ungkapan Dari Pak Haye bahwa dia telah memberikan fee kepada Komisi 3, polisi sama kejaksaan. Komisi 3 saya kira tidak ada. Di Komisi 3 ya, oknumnya siapa? Harus disampaikan. Kira-kira diberikan kepada siapa di Komisi 3. Ya, saya pimpinan Komisi 3 tidak pernah menerima itu. Ya, saya di 1 tahun depan lagi. Kalau Pak Undi sendiri punya sikap dengan pernyataan Pak Haye itu, bahwa dia ada mengeluarkan biaya sehingga dia mendapatkan proyek tersebut. Entah biaya ke DPR tidak ada. Ya, setahu saya. Entah pihak lain ya tidak tahu ya. Seperti itu kan kami tidak melakukan proses itu. Yang melakukan proses itu adalah Haye. Tapi benar tidak Haye menyatakan di dalam rapat bahwa dia pernah mengeluarkan uang untuk mendapatkan proyek itu? Wah, Haye tidak katakan begitu. Jadi kalau dia tidak mengatakan begitu, dia bilang gimana Pak Undin? Haye bilang gimana? Haye bilang gimana? Dia waktu rapat dengan Komisi 3. Iya. Haye cuma sampaikan saja bahwa ya dia telah melakukan uang, entah itu untuk siapa, ya tanya saja kepada Haye. Ya. Jadi pernah mengeluarkan uang? Iya. Berapa besar yang dikeluarkan? Ya tidak tahu. Kami tidak tahu jumlahnya berapa ya, tidak tahu. Kalimat-kalimat yang langsung disampaikan waktu itu di komisi, kalimatnya seperti apa? Entah, saya sudah lupa waktu itu. Karena sudah berapa hari, berapa minggu yang lalu kita melakukan rapat. Apa Komisi 3 tidak mengejar uang itu dikeluarkan ke siapa saja? Kita sudah sampaikan ke Haye bahwa untuk Komisi 3 Haye tidak pernah memberikan uang. Tapi statement bahwa dia telah memberikan fee kepada Komisi 3, kejaksaan, sama polisi itu benar. Kalau pihak lain tidak tahu, tapi Komisi 3 tidak pernah. Saya pelaku pimpinan komisi tidak pernah. Tapi yang diungkapkan ke Haye saat sidang. Jadi Haye ungkapnya seperti gimana Pak Undi? Ya. Waktu di rapat itu yang katanya dia mengeluarkan uang itu. Kalau Haye itu saya tidak tahu. Sudah berapa minggu yang saya sudah lupa. Mungkin yang Pak Undi masih ingat-ingat kalimatnya seperti apa? Ya, waktu itu Pak Haye bilang dia telah melakukan uang. Entah uang itu untuk apa, ya, untuk meloloskan proyek itu. Ya. Lalu sikap Komisi 3 sendiri setelah ada kalimat seperti itu? Karena ini kan berbau sogokan, berbau gratifikasi, berbau korupsi. Ya kan tidak menerima itu, kan kita menolak. Kami tetap pada prinsipnya yang menolak. Apa Komisi 3 sendiri akan mengambil langkah koordinasi dengan kejaksaan supaya kasus proyek ini ditindaklanjuti secara hukum?
Karena fakta kan 15 miliar habis, proyek itu tidak sah di lapangan. Iya, tergantung pihak kejaksaan saja, pihak penyidik bagaimana prosesnya ya. Kalau memang itu gratifikasi, ya silakan. Tapi kejaksaan mendorong, maksudnya Komisi 3 mendorong supaya kejaksaan, Iya, mendorong supaya kejaksaan periksa. iya. Terima kasih.